Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Alhamdulillah ya, sehat. Mumpung masih ada nih bulan apa ya, bulan lebarannya, mohon maaf lahir dan batin. Syawal, Bu. Selamat Hari Raya Ya, Idul Bu. Fitri. Baik, Bu. Begitu juga sebaliknya, Bu. Ya, Bu. Mohon maaf lahir batin juga, Bu. Oke. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak tentang apa? Barisan, Bu. Barisan ya, Bu. Apa? Barisan, Bu. Barisan. Iya, Bu. Iya, barisan, Bu. Barisan ya. Salah ya, Bu. Hmm, Salah ya, Bu. ya, hari ini kita belajar barisan. Untuk apa ya? Sebelumnya kan kita pernah belajar apa di minggu kemarin? Transformasi, Bu. Transformasi, Bu. Oke. Ada yang ingat nggak? Transformasi itu belajar tentang apa aja? Translasi, terus ada pencerminan, ada rotasi juga, Bu. Hmm, Oke. Eh, yang bagaimana nih yang dibilang yang disebut translasi, kemudian refleksi, dan selanjutnya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Translasi itu perpindahan, Bu. Ya, silakan Mafira. Kemudian kalau refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran, Bu. Hmm, ya. Sedangkan dilatasi adalah perbesaran atau perkalian. Makin besar atau makin kecil. Nah, sudah bisa ya kita lanjut ke materi selanjutnya hari ini. Halo anak-anak, Iya, Bu. bisa dilanjut dengan materi selanjutnya? Bisa. Iya, Bu. Bisa. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi, materi kita pada hari ini tentang barisan. Ada yang, bentar ya Ibu, share PowerPoint-nya dulu. Nah, hari ini kita belajar barisan. Sudah muncul, Bu. Oke, Ada foto karya asam. lanjut ya. Iya, Bu. Nah, ini. Adapun kompetensi dasar yang kita ambil pada materi pertemuan pertama ini ialah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, ini indikator pencapaiannya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai untuk mendefinisikan barisan itu serta menyatakan pola. Kemudian kita juga akan belajar menyajikan model matematika dari suatu masalahnya. Kemudian masalah kontekstual berkaitan dengan pertumbuhan seluruhan bunga marbut dan antusias. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak-anak ibu bekerja sama dalam kegiatan kelompok atau jujur dalam menyelesaikan tugas dan latihan individu, kemudian memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan,
Kemudian anak-anak ibu juga dapat menjelaskan pengertian barisan, menjelaskannya dengan kata-kata, dan menyatakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan. Kemudian menunjukkan pola barisan dan menyajikan model matematika berdasarkan masalah yang nyata berkaitan dengan barisan. Oke, selanjutnya ini adalah pokok bahasan kita hari ini, yaitu tentang menentukan pola barisan aritmatika. Ayo, jom kita coba menemukan pola barisan. Nih, konsep barisan dan barisan aritmatika. Coba dibuka LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Nampak tak? Nampak? Nampak? Nampak. Tuh. Nah, coba kita lihat di LKPD itu. Nih, pada poin 1 itu kita coba menemukan barisan. Nah, untuk menemukan pola barisan, dapat menggunakan konsep tentang fungsi. Karena barisan merupakan suatu fungsi dengan domain bilangan bulat perseit dan ring bilangan real. Nih, coba nih lihat di sini ada masalah satu kan. Nih. Coba lihat anak-anak lihat masalah satu ini, lihat polanya. Ya, Bu. Dapatkah anak-anak menentukan bilangan selanjutnya pada barisan, dan dapatkah anak-anak menemukan pola barisan? Nih, temukan banyak kelereng pada kelompok ke-15. Di sini kan masih baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru sampai 5 kan? Coba lanjutin. Ya, Bu. Nih. Penyelesaian pertama yaitu kemungkinan metode yang dapat digunakan adalah membuat susunan benda berikutnya yang menghitung kembali banyak kelereng pada susunan tersebut. Nih, coba lihat ini. Terus, alternatif yang kedua dari tabel ini. Coba lihat, K4 itu kira-kira berapa? 4 kali 4, Bu. Berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Berapa? 16 ya? Iya, Bu. 16, Bu. Berarti polanya di sini 4 kali 4. Dan banyak kelerengnya itu ada 16. Selanjutnya kali 5? 5 kali 5 berarti 25, Bu. Oke, nah dari situ bisa kita cari satu-satu kan, tapi Iya, Bu. itu panjang caranya. Nih, panjang caranya kan. Bisa kita selesaikan, tapi caranya panjang. Nah, jadi coba lihat lagi masalah kedua. Diketahui pola barisan pada 1/6,1/12,1/20, 1/30, kemudian 1/42, dan seterusnya sampai ke 1/9.900 kan, banyak suku pada barisan tersebut. Nah, coba kita perhatikan lagi alternatif penyelesaiannya. Jika ON adalah suku ke N sebuah barisan dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka barisan di atas disajikan
tabel seperti ini. Nih, coba lihat. Iya, Bu. Coba perhatikan tabel. U1-nya itu setengah kan? Ya, Rumusnya itu 1/1 kuadrat ditambah 1. Ya kan? ya, Nah, terus U2-nya itu 1/6. iya, Polanya itu 1/6 sama dengan 1/2 kuadrat ditambah 2. iya. Sampai U ke 5. Nah, dari pola ini kita bisa tentukan pola barisan ke N-nya kan. Coba lihat di sini. Berdasarkan pola barisan, UN sama dengan 1/N kuadrat ditambah N. Maka dapat kita cari nanti UN 1/9.900. Nah, sampai ke N keberapa ini hasilnya? Ke UN-nya itu 1/9.900. Nih, lihat penyelesaiannya. Iya, Bu. 1/N kuadrat tambah N. Rumus tadi kan sama dengan 1/9.900. Nah, kemudian kita cari nilai N-nya. N kuadrat tambah N sama dengan 9.900. Tahu nggak ini dapatnya dari mana? Dari Itu yang memang atasnya dari ya. atasnya, Bu. Iya, dari atasnya. Oke, lanjut ke bawah. Ada yang bisa jelasin yang Bisa, Bu. udah Ibu cantumkan? Coba, Bisa, Makfirah, Bu. silahkan. Kan itu udah diketahui UN-nya 1/N kuadrat tambah N. Itu untuk rumus sukunya. Sedangkan untuk Ya. itu untuk jumlah maka kita harus cari N-nya terlebih dahulu sehingga dari suku itulah suku terakhir itu kita cari berapa N-nya sehingga dimasukkan rumus dan juga hasil akhirnya 1/9.900 kemudian diolah menjadi N kuadrat tambah N sama dengan 9.900 sampai akhirnya menjadi N sama dengan 99 karena di situ sebenarnya N sama dengan 99 atau N sama dengan -100 tetapi kan tidak mungkin negatif sehingga diambilnya adalah N sama dengan 99. 99. Oke. Di sini udah ada tabel kedua yaitu kita mencari SN-nya. Ada yang bisa menjelaskannya nih? Saya Bu, Oke, Makfirah, coba tadi kan gimana U1-nya itu nih? 1/2, kemudian S2-nya itu adalah 2/3, dan S3-nya 3/4, dan S4-nya Mm-mm. adalah 4/5. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa rumus rumus SN-nya itu adalah N per N tambah 1. Sehingga didapatlah bahwa untuk jumlah keseluruhan daripada N sama dengan 99 itu adalah N per N tambah 1. 99/99 tambah 1 sama dengan 99/100. Oke. Gimana nih, Siti sama Fiza setuju Ya, nggak Bu. dengan jawaban Makfirah? Oke, berarti rumusnya SN-nya itu Setuju, sama Bu. dengan N per N tambah 1. N tambah 1. Ya, oke. Selanjutnya, kita akan menemukan konsep barisan aritmatika. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya barisan aritmatika itu apa? Barisan yang Nggak tahu, Bu. memiliki beda sama, Bu. Memiliki beda yang sama ya. Ya, Bu. Oke, ini coba lihat masalah ketiganya. Ada kumpulan apel. Bu. Iya kan? Iya, Bu. Apel kan? Atau Iya. Siti atau Fiza Iya. nampaknya jeruk. Apel, Bu. Ada apel hijau. Apel ya? Iya, Bu. Iya, apel hijau. Iya. Bukan alpukat ya, Fiza. Iya, Bu. Bukan. Oke, nah kita lanjut nih di bawahnya. Perhatikan gambar apel di atas tadi kan. Udah lihat kan tadi? Enggak, Bu. Nah, diperoleh Iya, susunan Bu. dari beberapa. Kok jeruk pula di sini kan?
Tipe lah ibu nih. Iya, Bu. Nggak apa-apa, lanjut Nah, aja, apel Bu. ya, bukan jeruk ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, apel membentuk sebuah piramida. Nah, ada yang tahu nggak kenapa nih disusunnya tuh bentuk piramida? Mungkin Ini kan Cara Bu, logika tukang aja nih. jual buah kan nyusunnya segitiga. iya, biasanya nyusunnya seperti itu untuk Oke, supaya Banyak menarik perhatian. ya menarik. satu gitu ya. Yang kedua tuh kalau buah disusun kayak segi empat atau gimana gitu pasti jatuh tak sih? Iya, susah kan Bu. Iya Bu, kan dia Makanya disusun bawahnya itu piramida. bulat gitu kan Bu. Iya, benar sekali Siti. Oke, kita lanjut ya. Nih, banyaknya, udah lihat kan pola ini? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, banyaknya bulatan yang tersusun dari setiap kelompok apel dapat dituliskan dengan bilangan, yaitu yang pertama kan ada satu. Kemudian yang keduanya itu ada 3. 1, 2, 3, 3. 3. Kemudian yang ketiganya itu ada 6 buah ya. 6 Mm-mm. buah. Yang keempatnya itu ada 10. Yang Mm-mm. kelima itu ada 3, 6, 10, 15. Nah, bisa nih dimasukin lah angkanya di sini. Ya, 1, 3, 1, 3, 6, 10, 15. Ini tipe ya, 5 pula Ibu tulis. Pak, tentukan dulu. 1 sama 3 itu jaraknya berapa? 2 Bu, bertambah 2. 2. 2, Bu. Ya, 2 ya. Lalu Kemudian 3 ke lalu 6. bertambah 3. Tambah Kemudian Bertambah 6 3 Bu, ke 10. 6 ke 10. bertambah 4. tambah 5. Ya. Tambah 5. Baru Nah, bertambah 5. nah ternyata beda antara setiap yang berdekatan ini berbeda kan? Ada 2, 3, 4, dan 5 Iya kan? Bu. Oke. Iya, dia Coba kita bertambah juga perhatikan Bu, skema malahan selanjutnya. lagi. Ya, coba kita perhatikan skema yang kedua. Nih, kan tadi sini 2, 3, 5. Berapa tadi? 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5 ya 5 Bu. gambaran. Dia itu Iya 2 Bu. tingkat, Bu. Nah, ya 2 tingkat ya. Nah, dari 2, nih kan, 2, 3, 4, 5. 2 ketiga berapa? Ini nih, 1. yang kolom hijau. 1. 1. Nambah 1 1. kan? Mm. Iya Bu. Kemudian 3 ke 4 Bertambah nambah? 1 lagi. Tambah 1. Iya. Terus 4 ke 5? Bertambah 1. 5 tambah 1. Bertambah 1 Nah, sama juga kan? Bu. Sama kan? Iya Bu. Berarti pola Iya Bu. kedua dari tingkat keduanya itu baru disebut dengan Barisan sebut apa aritmatika. nih? Oke, barisan Barisan aritmatika aritmatika ya. ya Bu. Oke, iya benar. Iya. Barisan aritmatika. Nah, coba perhatikan lagi selanjutnya masalah keempat. Lani, seorang pengrajin batik gonggong. Ia dapat menyelesaikan 6 helai kain batik berukuran 2,4 meter dikali dengan 1,5 meter selama 1 bulan. Nah, permintaan kain itu terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik di bulan kedua. Nah, dan 12 helai pada bulan ketiga. Nah, dia menduga nih jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Tapi setiap bulan itu dia memproduksi Naik 3 kali. lebih Bertambah dari 3. Misal 3 kalau ini 3, kain. nanti selanjutnya jadi 6 ya gitu ya. Nah, dengan pola kerja Ya Bu. tersebut, pada bulan keberapakah Lani akan menyelesaikan 63 helai kain batik gonggong? Ada yang tahu nggak nih jawabannya kayak mana? Cantik ya batiknya. Coba lihat dari ini. Kira-kira seperti apa nih rumus mencari apa nih? Mencari suku n-nya berapa nih? Banyak sukunya berapa?
Kalau dilihat dari pola itu kira-kira rumus untuk mencari banyak sukunya berapa tuh? Coba Nurul Hafizah, Ibu mau tahu gimana nih jawaban Nurul Hafizah? Karena dia bulan pertama 6, terus yang kedua lanjut, dia tambah 3, terus lanjut lagi, yang ketiga tambah 3 lagi. Jadi dia itu polanya yang awal 6 ditambah N kurang 1 dikali 3. Gimana nih menurut Mafira sama Siti, benar nggak nih apa yang disampaikan sama Nurul Hafizah? Betul, Bu. Betul ya. Jadi rumusnya itu, rumus suku ke N-nya itu, nih coba kita lihat 6 tambah N kurang 1 dikali 3. Dengan N merupakan bilangan asli. Nah, sesuai dengan pola di atas, jumlah seluruhnya tadi 63 helai kan yang dibutuhkan dia? Iya, Iya, Bu. Bu. Benar ya, 63 helai Iya. ya. Nah, untuk menentukan N-nya dapat kita pakai nih rumus yang udah disebutin Fiza tadi. Suku ke N sama dengan 6 tambah N dikurang 1 dikali 3 kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, coba siapa nih yang bisa nih menyelesaikan untuk menemukan N-nya? Saya, Bu. Oke, Coba. silakan Mas Viro. Kan jadi di situ langsung aja 63 sama dengan 6 tambah N kurang 1 kali 3. Maka 63 di semua sisi dibagi dengan 3 sehingga jadinya 21 sama dengan 2 tambah N kurang 1 sehingga 21 2 21. kurang 1 itu kan 1 sehingga 21 kurang 20 sehingga N-nya adalah 20. Ya. Gimana Siti? Dapat nggak hasilnya? Ya, 20, Bu. Siti dapat? Iya ya, 20 ya berarti. Nah, Ya, Bu. jadi hasilnya adalah pada bulan ke-20 baru Lani mampu memenuhi pesanan sebanyak 63 helai kain batik gonggong. Nah, jika beda antara bilangan yang berdekatan itu dinotasikan sebagai B, maka susunan pola bilangan 6, 9, 12, 15 dapat dituliskan sebagai tadi ya rumusnya ya. Iya, Bu. UN sama dengan berapa tadi? UN A sama tambah N kurang 1 kali 3. Ya. Itu tahu apa dari apa? Suku pertama. Suku pertama dikurang banyaknya suku dikurang 1. Suku pertama ditambah banyaknya suku. Suku ke A ditambah. N. Banyaknya N. Apa sih? A ditambah. Bu. Nah ya, suku A ke ditambah N kurang B. Ya. Suku ke N Bu. sama dengan A ditambah N kurang 1 Kali dikali bedanya dengan 3. bedanya ya. Kali B. Bedanya. Oke. bedanya 3. Iya. Sip. Berarti kita udah menemukan rumus suku ke N dari Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Dalam kurung dikali beda. Oke. Ini ya, tadi kesimpulannya ya. Pola bilangan disebut aritmatika yaitu
dengan selisih sama setiap anggotanya. Itu disebut dengan beda. Siap, Oke. Bu. Nih, ada nih soal nih untuk kalian bisa dikerjakan masing-masing. Ada 2 soal yang Ibu kasih. Coba dibaca dulu. Selama pandemi COVID-19, kebutuhan masker kain menjadi meningkat dikarenakan terbatasnya penyediaan masker medis. Hal ini membuat para penjahit berlomba-lomba untuk menyediakan stok masker kain. Pada hari pertama, penjahit A mampu menghasilkan 80 helai masker. Hari berikutnya, hasil produksi meningkat sebanyak 10 helai masker hingga membentuk barisan aritmatika. Banyak hasil produksi selama 6 hari pertama adalah berapa helai? Yang kedua ini ya, selama penyebaran COVID-19 di kota A, menerapkan isolasi bagi siapa saja yang masuk atau keluar dari daerah pandemi COVID-19. Nah, pemerintah kota menyiapkan sebuah gedung olahraga yang dialihfungsikan sebagai tempat isolasi bagi pendatang dari daerah atau dari daerah yang mungkin sudah merupakan daerah pandemi COVID-19. Nah, sejumlah tempat tidur sementara disusun berbaris dari baris depan ke baris belakang. Dengan banyak baris di belakang itu banyaknya 4 kursi dari baris depan. Nah, jika gedung olahraga tersebut terdapat 15 baris dan baris terdepan adalah 15 tempat tidur, maka kapasitas gedung tersebut berapa? Nih, coba ya. Ibu kasih waktu berapa menit nih cukup untuk menjawab 2 soal ini kira-kira? 10 menit. 10 menit, 10 Bu. menit bisa? Ya, Berapa? 10 menit bisa? ya Bu, 10 Bu. Sejam. Untuk 2 soal 10 menit bisa? Ya, Bu. Bisa ya? Oke, silakan Bisa, Bu. dikerjakan. Silakan dikerjakan. Lalu presentasikan jawabannya masing-masing. Oke, Iya, Bu. ngerti ya? Siap, Bu. Oke, silakan dikerjakan 10 menit, Ibu tunggu. Selamat mengerjakan. Nah, untuk soal nomor 1 ini, siapa nih yang bersedia menjawabnya? Saya, Bu. Oke, silakan Fiza. Pertama yang diketahui A-nya itu sama dengan 80. Bedanya itu 10. Lalu? Karena di situ dia bilang hasil produksi meningkat sebanyak 10 helai masker. Tuh. Ya, lanjut. Terus tuh yang ditanya itu jawab jumlah masker kain yang dapat diproduksi selama 6 hari pertama. Jadi N sama dengan rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi karena dia 6 hari pertama, jadi S6 sama dengan 6 per 2 karena N-nya 6. Terus tuh 2 dikali A-nya 80, 2 kali 80 ditambah 6. N-nya 6 kurang 1 kali B-nya 10. Terus tuh sama dengan 3 kali 100, 3 dikali dalam kurung 160 ditambah 50. Sama dengan 3 kali 110. 3 kali 210 sama dengan 630. Jadi jumlah maskernya yang diproduksi selama 6 hari pertama itu 630 helai.
Oke, benar ya? Benar ya Benar, jawaban Bu. Liza? Ya, Bu. Ya, Oke. Bu. Selanjutnya, selanjutnya nomor 2 ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan Siti. Nah, kan dia tempat tidurnya itu ada 15 baris kan, Bu. Berarti N-nya itu ke 15. Mm, Lalu ya. karena baris pertamanya itu ada 15 tempat tidur, berarti A-nya 15. Lalu Mm. baris di belakangnya itu bertambah 4 4 apa sih, Bu? 4 tempat tidur ya. Dia Jadi ya dia bedanya 4 ngurutnya ngurut. Mm, setiap kursi kan, Bu? iya ya. Nah, jadi karena dia tanya kapasitas gedung tersebut, berarti kita cari jumlah seluruh tempat tidur yang ada. Jadi rumusnya menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Lalu N-nya 15, 15 2 dikali 2 kali A-nya 15 ditambah N-nya itu 15 dikurang 1 jadinya 14 dikali dengan B-nya 4. Lalu Ya. jadi 15 per 2 dikali 2 kali 15 30, 14 kali 4 56. Baru dijumlahkan. Ya. Jadi 15 per 2 dikali 86 hasilnya 635, Bu. Ya, Bu, Oke. sama. Betul, Bu. Sama ya. Benar. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah paham ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Jadi ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu, barisan aritmatika adalah barisan yang Ya. tiap perbedaan tiap itunya sama, Bu. Oke. Ya, Bu. Aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang sama ya. Ya, Bu. Ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diulang-ulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya. Semoga kita selalu sehat, diberi rezeki, ya kan? Karena pada masa gini juga, pada masa sekarang ini juga perekonomian menurun ya. Nah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan baik dari media maupun secara langsung. Dah, itu aja. Sekian dari Ibu. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon maaf.